Aman. Salah teknis ternyata. Oke, kita langsung. Pertama di sini gua kasih mass reduction. Mau kepake atau enggak itu belakangan. Yang penting kita taruh not mass reduction di situ. Dan kedua, kita itu biasanya, nah, ini buat teman-teman yang baru gabung untuk baru pertama kali nonton live gua. Biasanya di 4 not pertama itu gua buat itu jadi color correction note dan itu udah wajib buat gua. Pokoknya color correction note itu apa aja isinya ya pokoknya ini nih di bagian panel sini nih. Ya kontras, ya pivotnya, saturation, hue, luma mix, cuman ini hue sama luma mix, pivot jarang gua sentuh. Temperatur, tint, iya untuk ngejar white balance, midtone juga, color boost itu sometime gua pakai di 4 mode pertama ini. Shadow, highlight itu pasti. Oke, mode pertama kita kasih primary adjustment. Sini kita kasih kontras dulu di gambarnya. Segini aja. Segini deh. Oke, ini sampai kita lihatnya enak. Di sini banyak kontras shadownya. Jangan sampai shadownya tuh crush. Terus kehilangan detail dari antara midtone dan shadow. Sip. Dan kita mainin di sini. Shadownya kita turunin. Nah, ini teman-teman harus hati-hati jangan sampai shadownya itu crush sampai nol ya. Tapi balik lagi sebenarnya tergantung konsepnya. Cuman kalau kita benar-benar sampai bawah, lihat apa yang terjadi nih. Ini kita kehilangan nih shadow nih. Hitamnya jadi blending. Nah, kita usahain di atas di atas 2 poin ini lah nih. Oke, 2 poin itu. Highlightnya kita set di sini kita pantengin dulu nih. Oke, pivotnya naikin dikit. Turunin, turun lagi. Oke, ini saturasi kita saja kayaknya. Terus apa lagi ya? Dikit lagi shadownya. Ini kayaknya udah sih. Itu aja. Nggak kemana-mana lagi dan kita next. Kita next ke bagian saturasi. Ini kenapa gua pisah? Karena nanti biar gampang teman-teman. Di not-not selanjutnya ketika kita ada em, miss atau mau kita kurangin ya gampang. Biar ingat sih lebih tepatnya adjustment mana.
Di note yang mana saturasi. Oke, kita boost saturasinya tipis saja. Oke, kasih 65 aja. Oke, di sini saturasi. Nah, kita tambahin lagi di note ini saturasi plus sharpening. Mana sih? Plus sharpening. Nah, sharpeningnya kita tambahin di sini nih. Kita lihat, kita zoom in. Oke, mana sih nih? Midtone detailnya kita naikin. Oke, kita kasih 40 deh. 40 before, after. Nah, lihat kan di sini sky-nya akan lebih pop up before, after, before, after. Oke. Dan sekarang kita ke white balance. Nah, white balance ini kita cari teman-teman white point dari di gambar ini. Ini white point-nya ini nih. Ini atau si jendela nih. Watchtower kalau ya ini watchtower atau jendela. Nah, kita bikin window dulu di sini. Oke. Nah, wah ini kayak gitu kelihatan. Sudah bikinnya. Ini white point-nya. Ini kelihatan nggak sih sebenarnya? Nah, ini sebenarnya kelihatan nih tipis nih. Satu, dua, tiga birunya di sini. Nah, ini kita mainin di temperatur sini nih. Kita lepas. Kasih lagi. Birunya nggak gitu kelihatan nih. Oke, kira-kira segini. Fit, lepas. Wah, kayaknya lebih. Coba kita kalau emang ini karena ini kejauhan, kita pindah aja. Kita delete ininya sini aja. White point-nya. Oh, bukan bug Om. Salah tadi, salah setting. Oke, ini kita white balance dulu. Oke, nah, oke lah segini nih.
kira-kira buat track 709 ya, recovery-nya. Jadi before white balance, after white balance. Langitnya berubah before, after. Oke. Nah, ini karena kita ininya blown out awannya apa? Sini terakhir kita mainin highlightnya. Yang highlight di sini kita turunin lagi aja. Awan juga harusnya putih kan? Saya juga sebenarnya. Kita WB-in di awan. Coba ya. Nah, tuh ini begini. Oke, lepas. Nah, ini WB yang bener nih. WB-nya di awan. Awan putih. Oke, pokoknya carilah objek putih yang kurang lebih nggak terpengaruh sama warna-warna lain. Oke, kalau udah di sini kita kasih yang kita rapihin highlight di sini. HL lah, ya lah, HL. Oke. Nah, ini udah nih, teman-teman. Kalau kita mau rapiin shadow plus shadownya juga bisa kita rapiin di sini. Shadownya mau kita boost lagi juga bisa tuh. Ya bisa kita boost. Nah, ini pivotnya juga bisa kita main lagi sebenarnya di sini. Udah nggak kena deh di sini. Pivotnya di sini nih. Tadi kita mainin. Kita boost lagi shadownya di sini. Nah, ini shadow tetap kita turunin lagi. Kita pencarin lagi di sini shadownya boost sedikit lagi. Di primary wheel segini. Oke. Nah, ini untuk color correction. Untuk 4 not pertama sebelum kita masuk ke bagian warna-warnaan. Buat looknya. Jadi di sini gua matiin dulu semuanya. Nah, ini noise reduction kan memang kita karena kita belum pakai ini pakainya tentatif aja kalau butuh. Kalau emang footage noise. Oke, ini kita mainin di lift, gamma, gain, sama di sini kita mainin di kontras, pivot kita mainin juga di sini di note pertama. Habis itu gua nggak nyentuh yang lain-lainnya. Nah, habis itu kita masuk ke tambahin saturasi, ningkatin warna secara overall di sini. Terus juga gua di sini note kedua gua mainin mid tone detailnya. Ini before, after, jadi awalnya lebih bertekstur sekarang karena ditambah sharpnessnya di bagian uh, midtone. Habis itu kita masuk ke white balance. Nah, di sini gua white balance-nya poinnya gua bikin power window di awan. Oke. Sampai kalau bisa kita ini nih align-nya di sini nih. Oke. Sudah white balance-nya dan kita terakhir kita reduce. Nah, kalau bisa kita lihat before, after, before,
after, before, after. Nah, di sini shadow-nya gua naikin dan di sini highlight-nya gua trim. Gua cut nih highlight di sini segini. Ini lebih enak lah nantinya. Oke, di sini untuk color correction. Jadi nanti gunanya color correction di 4 awal ini dan kenapa gua pisah-pisah. Jadi nantinya untuk kita koreksi next selanjutnya ketika kita apply grade yang dari sini nih, kita cuma tinggal kutak-atik per bagian ininya aja nih, biar gampang. Biasanya ini nggak diubah. White balance ini akan berubah nanti. Highlight sama shadow juga akan berubah. Ini yang nggak akan berubah nih. Nah, kalau biar gampang nantinya akan ke depannya ini nanti mau diubah biar nggak ini kita ubah aja. Kita ganti ini jadi share note. Nah, save as share note. Nanti gua kasih tahu nih kegunaannya apa share note. Saturation, share note, saturation plus sharp. Oke, ini share note-nya ini. Dan habis itu kita masuk ke bagian look. Kita masuk ke bagian look, tambahin serial note dulu dan kita masukin layer note. Nah, di sini kita hanya fokus bagian look. Jadi kita mau bikin videonya itu looknya tuh mau kayak gimana em, di final outputnya. Oke, look sini skin. Oke, dan di sini kita tambahin lagi juga add layer note lagi. Di sini sky-nya mau kayak gimana sama di sini kita iniin juga hijaunya. Hijaunya mau kayak gimana? Add layer note 3. Atau sebenarnya bisa juga di sini. Enggak masalah. Cuma ini tentatif aja. Kita pakai. Nah, di sini eh, kita ubrak-abrik dulu nih. Mau di sini bikin looknya pakai offset bisa. Let's say kita mau bikin itu looknya gimana ya? Agak ungu lah, pink kita fashionan gitu kan. Terus habis itu ini before, after, before, after. Atau kita juga bisa mainin di sini. Highlightnya mau mau ke arah mana? Contoh highlightnya kita kasih ungu tipis. Midtone-nya kita tabrakin. Enggak, midtone-nya biru. Clay magenta. Tilt nih warnanya. Tilt. Terus shadow-nya mau kita kasih hijau. Nah, ini akan combine. Beda nih nanti kalau kita kasih warna lain juga akan berasa kok. Kita kasih hijau aja. Oke. Nah, di sini kita recovery dari skin tone-nya si modelnya.
color, preset, select red. Nah, kita klik shift enable dulu, sorry. Belum di enable nih. Nah, ini teman-teman bisa lihat, nggak usah capek-capek. Pokoknya apa yang merah, apa yang mendekati skin tone, dia akan auto ke select. Nah, cuma tinggal dirapiin aja nih. Nah, kita rapiin. Inilah. Dan kita select lagi skinnya di sini. Nah, buat cek skin tone-nya kita ubah dulu ke vector scope. Setting, 2 kali zoom di enable, skin tone indicator nih di enable. Nah, ini kita ubah, kita tarik nih ke sini. Sampai ke arah indikator. Lepas. Before, after. Before, after. Before, after. Oke. Repeat lagi. Dan sekarang kita arahin ininya ke sky-nya nih. File, kok file. Ke sini juga color, preset, ke chroma light. Nah, oke. Atau bisa juga kita sini ke bagian biru. Apa namanya? Sky itu ya udah sini aja manual. Awannya mau dikasih warna boost ke arah sini. Oke, dan sekarang warna hijau untuk si preset kita kasih ke green. Kita akan select warna greennya aja. White lagi, kurang lebih kayak gini. Oke, greennya itu mau kita ubah, kita ganti. Ini. Nah, let's say ini udah jadi patokan warna kita nih. Cuma kita mau seperti ini. Udah. Ya, ditambahin apa-apa lagi.
Kita pindah ke Bright lagi. Kita tambah sekarang serial note. Nah, kita rapin lagi nih. Ini kan setelah kita ubah-ubah, kita acak-acak, berantak jadi amburadul nih. Kita kasih second adjustment. Second adjustment. Oke, kita rapin lagi. Ininya sini. Highlightnya turunin lagi. Midtone yang segini, oke. Nah, terus sekarang kita di sini kan udah second wave nih. Udah bagian kedua itu kita udah bikin looknya nih. Kayak begini. Kurang lebih looknya. Dan kita rapihin ke second adjustmentnya nih. Kita rapihin lagi highlightnya, shadownya. Jangan sampai keras. Karena biasanya setelah kita utak-atik di sini, ini akan biasanya akan ada efek di exposure-nya biasanya. Nah, makanya kita akan rapiin lagi di sini. Nah, sekarang eh, bagian ketiga itu biasanya biasanya gua itu nambahin garis-garisnya, yaitu apa aja sih bisanya, bisa lo kayak vignette, film grain, biasanya kasih S-curve, bisa juga di tahap-tahap akhir ini lu mau kasih flare kayak lu mau aneh-anehin pokoknya di step akhir. Dan kalau yang ini sekarang gua mau ngasih vignette. Vignette-nya di sini ada movement nggak? Nah, ini kalau ada movement bisa kita track juga. Nah, ke sini ke tracker, window, clip. Ke sini kita loop aja. Kalau nggak di midtown ya ini juga bisa. Jangan terlalu ini. Default. Kalau kita aktif foto before, after, before, after. Akan lebih fokus aja. Kita bikin lebih fokus sini. Oke, kan berubah lagi. Nanti terakhir kita kasih S curve before, after, before, after. Before, after, before, after. S S curve before, after, before, after. Nah, ini sebenarnya opsional aja kalau emang mau. Kalau emang teman-teman sebenarnya kayak udah happy dengan lu kayak gini dan eh, lu oke director, kalau emang punya director ya oke, ya why not gitu. Ini gua kasih opsional aja sekarang garnisnya. Dan terakhir itu gua kasih
final adjustment karena ininya juga udah berubah lagi. Jangan sampai nge-crush shadownya sampai bawah. Oke lah, segini. Oke. Dan kalau kita breakdown lagi, ini kita matiin. Ini kalau dengan touch up terakhir, nah ini sebelum sebelum touch up terakhir nih, nih tiga terakhir kita matiin, ini juga kita matiin, nah terus look juga kita matiin, nah ini before after, nih after, before, after, dan di sini correctionnya. Nih kalau secara global, oke, sip. Nah untuk klip yang kedua, nah ini gua tuh pakai tinggal klik middle mouse nih yang di tengah sini nih, klik dulu footage-nya dan klik klip mana yang mau di apply. Nah, otomatis akan ke apply semua nih. Ini kita matiin vignette di sini, expert tetap, vignette kita matiin. Nah, di sini kita lihat skin tone-nya kan aneh. Kita ubah dulu ke yang paling berasa di sini. Kita tarik kita di sini. Eh, nah ini juga kalau merahnya nih kena ke sini, kita langsung recovery si merahnya itu dari sini, reddish-nya kita reduce. Dan di sini rednya itu, nah, kita tarik ke sini biar jadi skin tone. Oke. Dan kita harus compare side to side. Ini klik kotak kecil, terus selection clip. Nah ini kita compare dua ini biar nyamain skin tone-nya. Kali ini bebaskan panel, naikin. Ini kita samain nih, fit. Samain dulu waveform-nya. Oke, ini WB-nya juga sama udah.
Nggak kelihatan perbedaan. Sekarang skin tone-nya itu kalau bisa kita di sini lebih enak. Bus aja di sini. Before after. Wait, hati-hati ini ada noise di skin tone, jadi kita harus hati-hati. Tambahin aja di sini qualifier. Kalau emang itu berarti kita jus ya itu tambahin di miton. Berarti mitonnya di sini kurang bagian kanan. Sini aja deh. Shadownya boost lagi. Sampai tipis-tipis itu sama. Oke. Biasanya kalau kita kejar exposure-nya itu sama nih, itu biasanya akan otomatis skin tone akan ikut ngejar sama biasanya. Tergantung lagi shotnya kayak gimana juga. Kalau dari case yang ini cukup dimainin ininya aja udah sama. Nah ini sekarang kenapa tadi gue pakai share note? Nah ini akan gue tunjukin di sini. Nah, contoh apapun yang kita lakuin di satu share note ini harusnya harusnya akan berimbas ke share note yang ada di shot yang ini juga nih. Coba ya kita ubah saturasinya jadi 50. Oh, ini dikunci. Jangan yang dikunci dong. Mana nih? Lock. Hmm, confirm. It share note kunci.
Set share not delete share not convert to operator reset not create. Ya tapi sebenarnya juga ini kalau emang kita udah make sure udah yakin juga di sini bisa juga kita pakai di sini nih. Nah ini ubah ke ini add share not. Nah kita delete aja. Nah ini sama kayak yang di sini share not. Walaupun sebenarnya bisa juga lu copy nih klik kanan. Nah, kelihatan di klik kanan. Ini tinggal Ctrl C di sini. Terus kita tambahin lagi. Kita tambahin lagi sini. Paste. Bisa juga sebenarnya. Cuman biar gampang ya pakai share note. Di klik kanan. eh, Note. Tapi ya lu harus save dulu di sini. Contoh lu mau save yang ini WB. Lu save nih. Save as share note. Share note. WB. Nah, ada juga nanti nih. Bisa lu klik kanan. Add note. Add note. Nah, share note yang WB. Bisa begitu. Oke. Nah, terus ya udah kita lanjut aja ke sini. Kita play. Next. 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 Oke. Nah, copy lagi. Dan kita samain lagi. Ini sama ini. Compare satu side. Samain lagi deh exposure-nya. Turunin lagi. Ini dia agak naikin. Kasih midtone agak turun. Oke. Terus kita yang ini nyamain sama yang ini. White qualifier tinggal dirapiin. Vector scope. Sini. Oke.
Ini ya kurang lebih kayak ginilah kita kalau kita lihat hasilnya. Ini kalau kita buka, ini beda nih exposure compare, ya kan? Tapi ini kita finalnya kita turunin lagi, ini juga ya kurang lebih sekarang udah sama sebetulnya. Oke, kita playback. Nah, sekarang tinggal rapihin ininya nih. Kita crush nih. Gitu ya. Sedikit gini. Ya rapi-rapiin. Di final juga. Taruh crush. Bikin lagi. Clipping nih. Hijau. Masih oke. Oke. Sip. Kurang lebih tutorialnya kayak gitu. Buat teman-teman yang pengen request tutorial kayak gimana lagi, bisa komen di bawah. Em, Mau ngebahas tentang apa, lebih spesifik tentang apa, dan kalau mungkin ada rekomendasi kayak film look yang mau di-achieve, ya bisa juga rekomendasiin, tinggal komen aja di bawah. Kalau emang ngerasa kebantu, jangan lupa kasih like-nya, jangan lupa share juga kalau mau sih. Ya kalau ngerasa kebantu ya semoga channel ini bisa makin naik, sama semoga bisa makin bisa bermanfaat juga buat teman-teman, dan jangan lupa untuk gabung ke grup DaVinci Resolve Indonesia. Linknya ada di bawah, tinggal klik aja. Kalau ada bingung-bingung apa juga bisa tanya di sana, banyak teman-teman yang bisa ngebantu kalian juga di DaVinci Resolve Indonesia. Ya, semoga bermanfaat dan stay kreatif.